Gue mau ganti fan ini, fan VGA Zotac 1060. Jadi ini rusak ya, nggak rusak sih ya, maksudnya udah aus karena goyang ya. Karena fan ini mahal, jadi gue akalin untuk membeli fan dengan pin 4 PWM yang kayak gini ya, dengan diameter yang sama. Jadi ini sebenarnya fan fan nggak tahu ya, fan casing atau fan CPU yang pakai 4 pin PWM. Jadi ada ground 12 volt, terus data dan PWM. RPM ya, ada RPM-nya juga. Nah, eh, kalau kalian mau lakuin yang sama juga, tinggal ukur diameter kipasnya, kipas bawaannya ya. Kalau punya gue ini 9 cm untuk diameternya. Jadi cari juga kipas bekas atau yang baru juga nggak apa-apa, yang 9 cm juga diameternya. Jadi nanti ini bisa untuk menggantikan yang di sini gitu ya. Untuk perkabelannya tinggal di transplant aja ke yang sini, ikutin warnanya. Jadi sama warnanya ya. Jadi kalau yang di sini itu dari bagian sebelah kanan warna hitam itu ground. Kemudian yang kuning itu 12 volt. Terus hijau itu data, dan ini PWM ya, yang biru. Yang ini data RPM-nya gitu, yang hijau. Kayak gitu aja. Bisa juga dilihat dari soketnya ya. Karena soketnya ini yang bagian paling kiri, bagian yang ada cekungan ini, itu pasti yang paling pojok itu ground, kemudian 12 volt. Karena powernya 12 volt ya. Kalau bisa cari fan pengganti yang mirip. Jadi di sini 12 volt 0,35 ampere. Cari juga penggantinya yang 12 volt 0,35 ampere. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, agak tinggi sedikit. Ini gua dapat yang 0,60 ampere ya. Jadi wattnya lebih tinggi sedikit yang ini. Tapi masih di ruang lingkup yang hampir sama lah ya. Oke, tinggal potong ini, transplant ke sini supaya soketnya ke VGA sama ya. Karena soket ke VGA-nya lebih kecil yang ini untuk soket fan-nya. Tinggal di solder aja. Oke, lanjut. Ini sudah aku rakit ya. Jadi gue jelasin dulu. Untuk soket fan 4 pin itu yang hitam, yang paling kiri. Karena ini warnanya beda-beda ya. Ada yang fan-nya warna, ada yang ini, ada yang itu. Jadi yang paling kiri ini ground, yang paling kiri. Jadi dilihat aja dari cekungan colokannya ya. Kalau dipegang kayak gini, yang ini ground, kemudian yang ini 12 volt, yang ini RPM, yang ketiga RPM dari kipasnya ya. Terus yang ini PWM, karena 4 pin ya. Jadi sama, yang ini juga ground, 12 volt, RPM, dan PWM. Dan kipas yang lama ini sama juga. Urutannya dari sebelah sana berarti ya. Ikutin aja sama soketnya gitu ya. Soketnya ini samain. Jadi yang hitam pasti ground. Itu ikutin aja dari groundnya gitu. Jadi urutannya nanti ke sampingnya itu sama gitu ya. Dan yang satunya, fan satunya ini nggak ada RPM-nya karena RPM-nya cuma diambil dari satu kipas doang gitu. Yang ini ground, 12 volt, dan PWM. Jadi gue rakit di sini sudah. Yang ini PWM, RPM, 12 volt, ground. Kemudian di fan satunya, di soket satunya juga sama. Yang ini ground, 12 volt, dan PWM. Nggak ada RPM-nya satunya ya. Jadi tinggal mounting di VGA-nya. Sudah dites juga. Gue coba hidupin tadi. Udah hidup dua-duanya. Berarti tinggal gimana cara mountingnya ke casing VGA-nya ya. Jadi di sini gue mau potong rangka fan-nya.
Jadi biar tinggal fan-nya doang. Jadi nanti biar fan-nya doang yang kepasang di situ ya, bukan sama casingnya. Kalau sama casingnya nggak muat gitu ya, karena gue cuma perlu fan-nya doang. Jadi nanti mungkin dibaut sama frame segitiga yang di sini, gitu ya. Oke, gue potong dulu. Oke, udah kepotong ya, tinggal dipasang. Jadi kayak gini bentuknya, tinggal ininya doang. Jadi tinggal bersih-bersihin. Dan gue coba mounting di VGA-nya ya. Gimana ya kira-kira? Ya mungkin kayak gini lah. Jadi masih agak keluar dikit ya dari VGA-nya. Tapi ya not bad lah. Tinggal gimana caranya untuk mountingnya ini, bilahnya ini. Enaknya sih dilem aja ya. Tapi gue coba nanti cari cara buat mountingnya gimana supaya dia bisa stay di situ gitu ya. Jadi ini untuk diameternya, setelah dipotong fan-nya mepet ya, pas gitu. Jadi diameter ininya 9 cm, kemudian fan-nya kurang dari 9 cm gitu ya. Jadi 8,7 atau 8,6 lah ya, selisih 0,5 dari aslinya. Jadi bisa pas di VGA-nya gitu ya. Oke, tinggal motong satunya dan kita coba rakit di VGA-nya. Udah gue potong dua-duanya ya, jadi tinggal masang doang ini. Jadi ini belum ke mounting. Jadi mungkin profilnya kayak gini ya. Nanti agak tebal sedikit sih. Ya nggak apa-apa sih. Yang penting sesuai dengan performanya ya. Cuman nanti mungkin gue lagi mikirin gimana caranya untuk mountingnya di casingnya ya. Bingung juga gini. Kayaknya gue bakalan lobangin ini, lobangin di bagian sini 3 lubang, kemudian nanti akan langsung direct ngebolt ke fan-nya ya. Oke, lanjut pasang ya. Jadi solusinya gue pasang baut di sini. Jadi baut langsung ke bagian fan customnya ya, dilobangin dan dibautkan ke bagian fan customnya. Jadi supaya nggak tembus, gue pakai baut dari bekas-bekas soket-soket kayak gini ya. Jadi bautnya kayak gini, yang gue potong supaya dia nggak nembus bagian fan-nya ya. Jadi ini itu nggak nembus bagian ke PCB fan-nya ya. Jadi panjangnya cukup untuk gigit bagian fan customnya gitu ya. Untuk wiring tinggal dirapiin aja. Untuk tampilannya udah gua kasih stiker juga, stiker zotaknya, stiker lah apa namanya ya, tempelan di fan-nya ya. Udah mantap, tinggal dipasang di VGA-nya. Untuk tingginya jadi nambah sekitar 1 cm lah ya, tapi nggak apa-apa, mantap. Gue mau kasih tahu suhu benchmark. Jadi ini suhu saat menggunakan cooler yang biasa ya. Maksudnya cooler yang sebelumnya aku pasang dengan hanya satu fan di VGA-nya. Jadi di 7576 derajat Celcius. Kita coba ganti ke casing ori VGA-nya dan fan yang udah kita bikin tadi, kita modif tadi ya. Oke, langsung aja kita pasang yang lama ya. Jadi pakai fan 2 kayak gini masih kurang maksimal suhunya, nggak terlalu panas juga sih sebenarnya, cuman kalau bisa lebih baik menggunakan casing yang lamanya, maka ya kita coba pakai casing yang lamanya gitu ya. Kalau yang ini lumayan lah, walaupun nggak sebagus saat menggunakan fan aslinya ya. Lepas yang ini, pasang yang ini. Fan-nya udah lepas ya. Sekarang kita lepas heatsingnya untuk masang casingnya ya. Jadi ada 6 screw
yang harus dilepas. Jadi nanti heatsinknya lepas, bisa dipasang casingnya ya. Mantap. Tinggal kita uji coba. Jangan lupa colokin 12 volt untuk power fan-nya ya di VGA-nya. Oke. Bisa sekalian ganti thermal paste-nya supaya lebih dingin lagi ya. Oke, langsung kita pasang. Terpasang ya. Untuk clearance-nya nggak masalah, nggak sangkut di VGA yang bawah ya. Jadi kalau kalian punya 2 VGA ya nggak apa-apa lah, masih bisa putar fan-nya. Oke, tinggal kita pasang power 6 pin dan kita nyalakan PC-nya ya. Sudah aku nyalain dan berputar ya fan-nya ya, yang bawah ya. Oke, tinggal kita coba untuk atur kecepatan fan-nya, bisa apa enggak diatur kecepatan fan-nya menggunakan aplikasi MSI Afterburner ya. Oke, di sini gue setting fan-nya di 60% kecepatan ya. Ini fan speed 60% kecepatan tanpa load, suhu 41 derajat ya. Oke, fan-nya dua-duanya berputar ya. Coba aku tambah ke 100%. Oke, dia makin kencang ya, kedengaran dari suaranya. Jadi agak berisik gitu ya, karena dia full power. Oke, gue turunin lagi 70% sekarang. Di 70% fan normal. Apa itu yang terbang tadi? Oh, stikernya guys, stikernya terbang. Ini udah lepas sih ininya, apa, double tipnya. Oke, di 70% fan lumayan. Kita coba ke 40%. Oke, semakin senyap ya. Oke, mantap. Bisa dikontrol kecepatan fan-nya karena dia juga fan PWM guys. Kalau fan PWM, ada PWM-nya, itu bisa dikontrol kecepatan fan-nya melalui program atau aplikasi yang ada di komputer gitu ya. Jadi dia bisa dikontrol speed dan kita bisa tahu berapa kecepatannya gitu ya. Oke, gue pasang di 70% aja. Sekarang kita lihat load, kalau full load berapa gitu ya. 30 menit ya di 71% fan-nya, dan full load mining suhu di 64 derajat Celcius. Jadi sangat-sangat rendah, jauh lebih rendah dibandingkan pakai fan custom yang sebelumnya ya. Jadi hampir sama dengan performa fan aslinya ya. Mantap. Oke, VGA-nya masih normal untuk yang 1060 yang di atas ya. Kenapa menggunakan metode ini atau cara ini? Karena harga fan aslinya itu mahal guys. Jadi fan aslinya untuk Zotac 1060 ini itu di kisaran harga kalau di marketplace ya, dan itu barangnya kadang inden, nggak ready ya, karena untuk beberapa VGA itu nggak ada gitu ya. Nah, dengan metode ini gue harap kalian juga bisa aplikasikan ke VGA kalian yang kalau ngalamin masalah ya untuk di fan-nya. Jadi kalian bisa aplikasikan di VGA kalian juga gitu dengan harga yang lebih murah tentunya. Jadi gue beli fan VGA yang custom ini, yang gue baru pasang ini, itu satu fan-nya itu nggak sampai 30.000 guys. Jadi dua cuman 50.000 sama ongkir sudah.
Jadi tinggal dimodif dikit, kalian udah bisa dapat fan pengganti VGA yang rusak dengan performa yang nggak kalah jauh dari fan aslinya gitu ya. Oke, semoga membantu buat kalian yang juga bermasalah dengan fan VGA-nya. Ini adalah video kedua dari seri VGA Zotac 1060 yang fan-nya rusak ya. Jadi yang pertama gua double ini 2, kemudian yang sekarang yang lebih bagus lagi dengan menggunakan fan yang ada PWM dan RPM-nya. Oke, semoga membantu. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Bye bye.